Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulekha Rahmawati dengan NIM 2201011108 dari kelas SI 22A3, mata kuliah Desain Database, dosen pengampu Ibu Sri Sumarlinda MKom. Di sini saya akan mempresentasikan hasil desain database hotel untuk memenuhi tugas akhir semester 3 ini. Yang pertama yaitu tabel awal. Di sini terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, email, nomor telepon pelanggan, ID reservasi, tanggal masuk, tanggal keluar, ID pembayaran, total harga, metode bayar, ID pegawai, nama pegawai, jabatan, nomor telepon pegawai, ID pekamar, type kamar, nomor kamar, dan harga kamar. Kemudian di atas terdapat normalisasi 1. Dan normalisasi 2 terdapat tabel pelanggan di mana terdapat ID pelanggan, nama pelanggan, email, dan nomor telepon pelanggan. Kemudian terdapat tabel pembayaran, terdapat ID pembayaran, ID sewa, nama pelanggan, total harga, dan metode bayar. Kemudian terdapat tabel pegawai di mana isinya ID pegawai, nama pegawai, jabatan, nomor telepon pegawai. Kemudian yang terakhir yaitu terdapat tabel reservasi, yaitu berisi ID reservasi, ID kamar, ID pelanggan, nomor kamar, tanggal masuk, tanggal keluar, lama sewa, tipe kamar, dan harga kamar. Pada normalisasi ketiga, di sini terdapat tabel pelanggan, tabel pembayaran, tabel pegawai, dan kemudian yang membedakannya yaitu tabel reservasi kita pecah menjadi 2. Kemudian di sini pada tabel reservasi kita pecah menjadi tabel reservasi dan juga tabel kamar. Tabel reservasi berisi ID reservasi, ID pelanggan, tanggal masuk, tanggal keluar. Kemudian tabel kamar berisi ID kamar, tipe kamar, nomor kamar, dan harga kamar. Kemudian di sini terdapat ERD yang menggambarkan pelanggan akan melakukan reservasi, kemudian setelah reservasi selesai akan memiliki sebuah kamar. Dan pegawai akan melayani pelanggan tersebut setelah reservasi. Kemudian setelah reservasi selesai, pelanggan melakukan transaksi konfirmasi ke transaksi pembayaran sebagai bukti untuk pembayarannya. Yang pertama sebelum kita muat MySQL yaitu kita menghidupkan XAMPP, kemudian kita ke localhost, php.admin, kemudian kita membuat new yang berjudul new database yaitu hotel. Kemudian pada database hotel di sini saya masukkan pelanggan, tabel pelanggan yang berisi yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon pelanggan, dan juga email. Di sini primary key-nya yaitu ID pelanggan. Kemudian kita melengkapi type dan length panjangnya itu yang sesuai dengan apa yang akan kita masukkan pada tabel pelanggan. Setelah tabel pelanggan selesai, di sini kita memasukkan tabel yang kedua yaitu tabel pegawai yang berisi ID pegawai, nama pegawai, jabatan, dan nomor telepon pegawai. Kemudian di sini primary key-nya yaitu ID pegawai. Kita juga melengkapi tipe dan length atau panjangnya. Kemudian setelah menyelesaikan semua, kita pencet OK.
Berikutnya yaitu kita membuat tabel reservasi, yaitu kita menginputkan ID reservasi, ID pelanggan, tanggal masuk, dan juga tanggal keluar. Kemudian kita juga melengkapi tipe dan lengthnya, dan juga primary key-nya yaitu ID reservasi. Yang terakhir kita akan membuat tabel pembayaran. Di sini kita akan memasukkan ID pembayaran, ID reservasi, nama pelanggan, total harga, dan juga metode bayar. Kita juga melengkapi tipe dan lengthnya. Di sini primary key-nya yaitu ID pembayaran. Setelah pembuatan tabel selesai, kita akan ke menu insert, yaitu kita akan menginputkan mulai dari tabel pelanggan dengan mengisi ID pelanggan, nama pelanggan, nomor telepon pelanggan, dan juga email yang berisi 5 pelanggan ya. Pada tabel pegawai kita juga ke menu insert untuk memasukkan masukkan pegawai yang berisi ID pegawai, nama pegawai, jabatan, dan nomor telepon pegawai yang berisi juga 5 tabel. Pada tabel kamar, kita juga ke menu insert untuk mengisi tabel kamar tersebut dengan melengkapi ID kamar, tipe kamar, nomor kamar, dan juga harga kamar dengan 5 ID kamar sebagai primary key-nya. Untuk tabel reservasi kita juga ke menu insert untuk menginputkan ID reservasi, ID pelanggan, tanggal masuk, dan juga tanggal keluar yang berjumlah 5. Terakhir pada tabel pembayaran di sini kita juga ke menu insert untuk menginputkan ID pembayaran, ID reservasi, nama pelanggan, total harga, dan juga metode bayar yang berjumlah 5 juga. Kemudian di sini kita lanjutkan ke operasi select, yaitu di sini saya menuliskan pada tabel pelanggan, kemudian ke SQL yaitu select from pelanggan, kemudian titik koma, kemudian saya proses dan muncul tampilan pelanggan, data pelanggan. Saya
akan menggunakan select from kamar, kemudian tipe kamar, yaitu saya memasukkan yang deluxe. Kemudian akan muncul di mana data yang akan memakai tipe kamar deluxe. Pada insert, kita ke tabel pegawai. Di sini saya akan menambahkan pegawai yang dengan jabatan security yang bernama Guntur. Kemudian saya juga mengisi ID pegawai, nomor telepon pegawai saya lengkapi, dan saya akan run dan hasilnya. Untuk update di sini saya menggunakan tabel pembayaran dengan metode bayar, yaitu saya merubah metode bayarnya dari tunai ke debit, where ID pembayarannya yaitu Z01114. Yang terakhir, dalam penggunaan delete di sini saya menggunakan tabel reservasi, di mana ID reservasi di sini akan saya hapus dengan kode 77346.